Lanjutin dengan Mbak Oka sebagai scriptwriter, Mas Arum. Oke. Karena doa kita ini akan langsung Mbak Dewi Amanda menghadirkan langsung mualafnya. Ya, mualaf. Saya pikir semua teman-teman sudah mengenal. Inilah Kok Dondi Tan. Kok Dondi? Ya, Saya harus memanggil. Silakan. Silakan. Itu jadi mahasiswa lagi. Tahun kapan ya? Ini aja. Ini terlalu rapi tergantung. Kecuali dia mau yang bikin syari banget, yang brewok aja tuh kayak Habib jadi Langsung ahli sekolah lagi. dia kan emang Habib juga. Amin. Jadi kalau kita lihat skripnya, Kak Dondi, ini tidak terlalu ekstrim. Jadi pembahasan mualafnya ini tidak terlalu menjadi simbol. Gimana Mas Indra? Karena berapa bulan? Kalau kerja cepat 2 minggu, 3 minggu selesai. Syuting. Usir nggak? Usir, nggak boleh ketemu bapaknya ngamuk-ngamuk gitu. Ya, biasa itu. Iya kan sering kan, Biasa banyak banget kan? itu, biasa Iya. banget. Gitu, dan itu di capture banyak teman-teman yang bilang, kok ini kontroversi enggak, banyak banget kok teman-teman kita kayak begitu. Itu kejadian Banyak. itu. Masih ada satu tuh. Nah iya, Sampai sekarang tuh nggak boleh pulang. Jadi saya nggak usah menyebut drama religi ya Mas? kalau aku sih drama aja, Drama aja ya? drama aja. Kalau religi terlalu berat ya, kalau aku ya, karena tadi aja kan. Nah, dakwah kan harus Hal biasa gitu lah ya. mumpuni, aku belum mumpuni, kita meng-capture aja lah. Jadi kehidupan nyata kita tidak itu film, udah gitu. Ini sutradara yang piawai bikin film drama, khususnya remaja. Gue sih demen film-film lu yang Kevin Nicole segala itu bagus. Stala ya. Itu ceritanya anak muda sekarang suka banget karena kita semua pasti ya yang pernah tinggal di Jakarta pernah ngalamin, termasuk gue ya pada tahun itu gue cari rumah itu setengah mati dengan uang yang semenggah-menggahnya gitu, nabung ya. Ini ceritanya si Yunita Siregar, dia itu nabung sampai dapat 300 juta, terus ini filmnya didukung sama PCA. Untuk film-film Indonesia keluar negara Indonesia, tapi kali ini totally cuman hanya Merak Abadi aja, nggak ada campur tangan lainnya. So saya berharap dari cerita Air Mata Mualaf ini sebenarnya apa ya, aku nggak mau spoil juga sih, pengen cuma menceritakan perjalanan seorang mualaf, nggak ada macam-macam kok, nggak ada yang lainnya. Terus apalagi ya, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutin dengan Mbak Oka sebagai scriptwriter, Mas Arum. Oke. Karena doa kita ini akan langsung Mbak Dewi Amanda menghadirkan langsung mualafnya. Ya, mualaf. Saya pikir semua teman-teman sudah mengenal. Inilah Kok Dondi Tan. Kok Dondi? Ya, Saya harus memanggil dirimu sebagai Ustadz Dondi. Masya Allah. Ya, yang sudah menemukan hidayahnya di Islam, silakan kok dipimpin. Mudah-mudahan air mata mualaf bisa betul-betul meneteskan air mata. Silakan kok. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita semua di sini sekarang sedang berkumpul di sebuah tempat yang nyaman, dan alhamdulillah pada hari ini teman-teman kita di sini semua berikhtiar ya untuk membuat sebuah film yang berjudul Air Mata Mualaf, insya Allah. Dan kita sekarang semuanya menyatukan hati, menyatukan niat bahwa di dalam ikhtiar kita, di dalam kinerja kita nantinya insya Allah diridhoi dan dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya nanti menjadi insan-insan yang dipakai oleh Allah SWT untuk bisa menyebarkan agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Baik, kalau begitu kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah.
Terima kasih Ko Donditan, bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih pada Marang Abadi yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menggarap film ini, Mata Mu'alaf. Tadi ngobrol-ngobrol sebentar dengan beberapa teman-teman pers gitu kan. Maka seperti apa sih filmnya gitu kan. Tadi sudah diceritakan sedikit sama Mbak Oka, ya garis besar seperti itulah gitu. Film ini tentang gimana perjuangan seorang mu'alaf mempertahankan keyakinannya, mempertahankan pilihannya ketika mendapat tantangan itu gitu ya dari keluarganya yang sangat dekat itu. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazman Ali Trus. Jadi pertama-tama saya ingin syukur karena hadirat ilahi dan juga terima kasih buat PH Merak Abadi dan juga produsernya Ibu Dewi Amanda karena ngasih kesempatan buat saya ikut bareng dalam film Air Mata Mu'alaf ini. Ya, perannya sebagai apa, Mas? Ya, jadi peran saya sebagai asisten kepada Reza. Kang Reza. Ya, asisten kepada Reza. Reza ya? Ya. Jadi Anda itu juga Ustadz ya? Iya, jadi ustadznya juga. Oke, silakan Kak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Hambono. Di film Air Mata Mu'alaf ini saya berperan sebagai Willy. Terima kasih. Ya, Kakak Willy. Bunda. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah datang dan saya mengucapkan syukur bisa ikut terlibat di film ini. Semoga kita semua bisa mendeliver dengan baik ya. Saya sebagai Maria, ibunya Eji. Ya, ya Kakak Syami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syabin dari Malaysia. Ini merupakan filem pertama saya di Indonesia. Terima kasih kepada Kak Dewi dan juga Merak Abadi Production. Saya berperan sebagai Nina, temannya Angie dan isteri kepada Ramli, Bang Yamak. Ya. Silakan. Ya, selamat siang semuanya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk pihak Merak Abadi yang telah memberikan saya kesempatan untuk bermain di film Air Mata Mu'alaf, khususnya buat Ibu Dewi, Mas Indra Kobut, kita bekerja sama kembali. Di sini saya sebagai Ramli, suami dari Nina dan penggemarnya Ustadz Reza. Umatnya Ustadz Reza, ya. Umat-umatnya. Jamaah. Ustaz, boleh tafadhol Ustaz. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, kok saya? Ya, tadi kan sempat diinfokan ada pemain dari Malaysia ya. Ternyata bukan saya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang hari ini terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah menyempatkan waktu, dan juga terima kasih untuk Bang Kobut, Bu Dewi, Merak Abadi Production yang sudah mempercayakan peran Reza ini kepada saya, karena tantangan baru juga buat saya untuk memerankan seorang ustadz, karena untuk memerankan seorang ustadz itu bukan hal yang mudah. Ketika kita memerankan peran lain, karakter lain, mungkin jadi terlihat lebih mudah karena tidak ada label di situ, karena di sini ada label ustadznya. Jadi tantangan baru juga, agak sensitif juga sih, maksudnya nggak boleh ke kanan sedikit, nggak boleh ke kiri sedikit. Ya. Itu menarik banget sih, Bang. Ya gitu. Dan juga di film ini setuju juga sama Bang Kobut kalau misalnya dibilang bukan film religi, film drama. Ya ada tipis-tipisnya untuk membahas masalah religi, tapi bukan film religi, karena di sini adalah film yang membahas tentang bagaimana seorang manusia itu ketika dia semakin dekat kepada Tuhannya, dia akan semakin ditempa lagi untuk menjadi seorang manusia, seorang hamba yang nantinya benar-benar
yakin dengan hatinya dan menjadi istiqomah. Itu sih. Terima kasih semuanya. Mas Indra, Jun. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman wartawan. Saya Acha Septriasa. Di film Air Mata Mualaf ini saya berperan sebagai Angie, seorang gadis yang dia sekolah di Australia dan dia lahir dari keluarga yang sangat hangat dan harmonis. Dan Angie menemukan titik terendah dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dia sesungguhnya perjalanan spiritualnya dia itu masih banyak yang ingin dia cari, dan ternyata dia menemukan itu di Australia gitu. Ketika dia pulang ke Indonesia, dia harus meyakinkan keluarganya bahwa dia harus berdampingan hidup dengan berbeda agama bersama keluarganya yang sangat amat menyayanginya. Ya, dan Angie adalah seseorang yang terus mencari. Angie adalah seseorang yang selalu berpendapat, open minded, tapi dia dihadapkan dengan masalah yang selalu dia pikir dia itu selalu menggunakan akalnya, tapi ternyata dia dihadapkan dengan masalah hati pada saat itu. Itu aja, terima kasih. Ya, silakan Mas Budi. Selamat siang semuanya. Siang Mas. Saya orang yang sangat toleran dalam soal agama, tapi saya harus memerankan tokoh yang kebalikannya di sini. Jadi saya rasa agak senang, agak senang. Terima kasih Mbak Dewi, Mas Indra, Mbak Aurora juga Mbak Oka yang sudah menulis lakon yang menurut saya cukup menyentuh dan semoga inspiratif. Satu hal yang menarik dari ujung lakon ini sebetulnya nggak ingin saya sebutkan, tapi saya sangat setuju, jadi saya harus menyebutkannya sedikit saja, bahwa pada akhirnya orang tua yang sebetulnya menentang perihal anaknya yang masuk agama lain, awalnya sangat menentang, tapi di ending ceritanya sesungguhnya menjadi keluarga yang sangat toleran karena menerima. Dan menurut saya itulah sebaiknya Indonesia. Sekian, terima kasih. Last and not least. Halo, nama saya Matthew Williams. Maaf, saya bicara bahasa Inggris ya. Bisa apa ya? Not for press conference. Yeah, so I'm from Australia. I've been living in Indonesia on and off for about 3 years now. I'm playing a supporting role, just helping out, playing Ethan. So yeah, he's Australian. So we have late relationship issues with character Angie. Yeah, so it's a bit of a troubled character, but yeah, I won't go into it too much yet. But yeah, thanks for Morocco Buddy Production again. Angie's well coming from Australia to play this. And George again, good to see him. Hazman from Malaysia, so some familiar faces and some new faces. So yeah, looking forward to the production. So, thanks very much. Gini, saya sekolahnya tuh dari SD sampai SMA itu saya sekolah Katolik. Jadi saya ya lumayan punya banyak teman yang beragama Nasrani. Di Katoliknya di mana Kak Oka? Saya di SD di Tarakanita, oh, SMP-nya di Pangudi Luhur, SMA-nya kembali ke Tarakanita. Wih, Katolik besar. Terus jadi sampai hari ini saya masih berteman dengan sebagian besar dari mereka. Bahkan kami kalau acara-acara besar acara-acara hari raya agama masing-masing itu kan masih suka itu tuh mas ngerayain bareng-bareng ya. Jadi kalau mereka Natalan saya masih datang. Kalau kami Lebaran ya mereka juga ngumpul sama kami gitu. Jadi ketika saya dapat cerita ini, sinopsisnya sudah ada. Yang perlu saya riset banget waktu itu adalah apa sih rasanya keluarga yang tiba-tiba anaknya bilang, halo, saya datang, terus saya mau jadi mualaf ya, gitu. Nah itu yang saya akhirnya coba tanyakan kepada teman-teman saya tanpa berusaha menyinggung siapa-siapa gitu ya, karena kan ini masalah panggilan hati gitu. Jadi masalah keyakinan gitu. Jadi ya riset yang terberat adalah sebetulnya bagaimana sih, ini kan cerita keluarga ya Mas Adi ya. Jadi bagaimana ini tetap sebuah cerita keluarga yang tiba-tiba merasa kehilangan anaknya gitu.
tapi penyebabnya adalah perbedaan keyakinan gitu. Jadi itu aja sih kalau dari saya sih yang paling beratnya Mas Adi. Makasih ya Mas Adi. Terima kasih Kak Oka. Karena di tengah-tengah kita memang ada mualaf dan tadi sempat membacakan doa, mungkin kita bisa minta pendapatnya sedikit karena kemarin Aca juga sempat bertanya bagaimana interaksinya dengan mualaf. Ada Kak Dondi kan? Kak Dondi? Kak Dondi ini tampilannya bukan sebagai ustadz, motornya cukup mahal gitu ya. Dia pakai motor gede. Silakan Kak Dondi di sini kok. Maju. Nah, dia kebetulan keturunan Tionghoa gitu ya. Tidak mau dibilang keturunan Tionghoa tapi Cina. Cina aja. Cina. Nah, kita dengarkan sudah berapa lama sebagai mualaf? Sebenarnya keberatan kalau disebut mualaf terus ya. Mualaf itu sebenarnya hanya beberapa tahun setelah masuk Islam. Ada yang menetapkan 2-4 tahun, tapi kalau Basnas menentukan 5 tahun. Saya ini udah lebih dari 5 tahun, jadi saya lebih nyaman disebut sebagai Muslim saja. Ya. Saya bersyahadat tahun 2014, jadi tahun ini genap 10 tahun, alhamdulillah. Terus kemudian yang ditanya apa tadi? Kalau lihat dari skenario ini, itu datangnya dari agama Katolik, dari NG gitu ya. Kemudian tiba-tiba muncul depan orang tuanya dan kemudian menjadi pedagang. Baik, ini sebenarnya sebuah cerita yang biasa, ya, yang sangat-sangat lazim di negara Indonesia yang memang mengakui 6 agama. Jadi ketika seorang anak di dalam sebuah keluarga yang mungkin sebuah keluarga yang harmonis, tiba-tiba dia mendapat hidayah, kemudian dia berpindah keyakinan, itu adalah sebuah kejadian yang sangat-sangat biasa. Namun masih banyak juga keluarga-keluarga yang belum menyadari bahwa di negara Republik Indonesia ini setiap warga negara itu diberi hak yang penuh oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Nah, masih banyak orang tua ketika anaknya berpindah keyakinan bicaranya begini, kamu ini sudah dilahirkan, sudah dibesarkan, sudah disekolahkan sampai besar, terus kemudian kamu meninggalkan agama orang tua. Masih banyak yang ngomong gitu ya, jadi itu kurang tepat sebenarnya. Tidak ada agama orang tua, agama yang di Indonesia yang diakui hanya 6 ya, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi sebenarnya dengan film ini saya juga sangat berharap bahwa ini bisa menjadi edukasi buat para orang tua yang mungkin anaknya memutuskan untuk berpindah keyakinan. Jadi supaya kita sama-sama menghormati keputusan daripada seorang anak yang sudah dewasa, yang sudah punya kekuatan hukum untuk memilih agamanya sendiri, sehingga tidak terjadi yang namanya perpecahan di dalam keluarga. Masih banyak juga di daerah-daerah di Indonesia, dalam satu rumah, anggota keluarga, orang tua dan anak berbeda keyakinan dan hidup rukun. Jadi orang memilih agama masing-masing itu bukan berarti harus berpecah dalam keluarga. Itu saja yang sangat-sangat saya harapkan di dalam film ini, sehingga bisa menjadi edukasi buat masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Ya. Masih banyak orang tua yang tadi saya bilang itu nggak rela anaknya masuk agama lain hanya gara-gara mereka bilangnya jangan keluar dari agama orang tua. Masih banyak begitu. Saya sering menghadapi teman-teman dari Kristen, Katolik atau yang Protestan, ketika mereka mau pindah agama, mereka bingung gimana ngadepin orang tuanya. Mungkin sebagai Aca yang mau memerankan seorang mualaf, nanti gini, saya sering ya memberikan nasihat kepada teman-teman yang sudah masuk Islam. Kalau sebelum masuk Islam, kalian sudah sayang dan hormat kepada orang tua, setelah masuk Islam kalian harus bisa menunjukkan, membuktikan bahwa kalian harus bisa lebih sayang dan lebih hormat kepada orang tua. Saya sering bilang begitu. Jadi ketika mereka mencoba menghadapi orang tuanya, mereka mencoba menghadapi dengan cara yang paling lembut. Kemudian saya ajarin ambil hatinya orang tua. Misalnya di orang tua nih
kan ada yang lebih dominan biasanya kan, walaupun suami istri ada juga yang istri lebih dominan biasanya. Yang lebih dominan siapa itu yang harus dikejar dulu. Kalau misalnya nggak bisa, harus cari orang yang omongannya didengar sama orang tua dia. Salah satunya itu. Nah, terus kemudian saya juga sering ngomong sama teman-teman yang mualaf. Di Islam itu kita diajari untuk menghormati ibu 3 kali derajatnya lebih tinggi daripada bapak. Saya bilang gitu. Memang itu ada caranya. Ya, jadi ketika mereka mencoba menghadapi orang tua yang sedang tantrum sama anaknya, mereka harus cari cara bagaimana menyenangkan si ibu. Usahanya lebih besar daripada kepada ayah. Biasanya kalau keluarga kan, ya kalau sudah orang tua sudah senior gitu ya, biasanya kan ibu kan punya peran sangat penting gitu. Makanya bagaimana caranya sang mualaf ini harus bisa menganggap ibunya lebih mulia 3 kali daripada ayah. Itu saya sering ajarin begitu. Nah, memang tidak mudah, apalagi kalau ada orang tua yang modelnya begini. Ketika anak itu tidak keyakinan, si ibu pura-pura sakit, ya sakitnya pura-pura gitu supaya apa namanya? Iya. Itu masih ada begitu. Nah, jadi gimana caranya? Saya sering menghadapi teman-teman yang mualaf wanita ya. Ada yang begitu, terus saya bilang kesukaan ibu apa? Misalnya apa namanya? Sesuatu apa? Ya udah itu, terus kasih. Terus perhatiannya juga dilebihin ke ibu. Ajak jalan-jalan, berdua aja sama ibu. Jadi seolah-olah mencoba berteman atau bersahabat sama ibu. Ketika sudah bisa bersahabat dengan ibu, urusan bapak lebih gampang. Biasanya begitu. Ini cuman masukan ya buat Aca ya. Nanti pada waktu mungkin memerankan ini bagaimana menunjukkan kasih sayang yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Iya. Itu seperti di skripnya juga sih sebenarnya. Ada, alhamdulillah. Iya. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak, Megan? Buat ini Ustadz loh. Kayak gini Kak, kalau gue sih lumayan cukup banyak tahu soal Om Dodi karena gue sering nonton YouTube-nya dari yang banyak lah. Bahkan Om Dodi juga suka kayak open debate sama pastor gitu kan apa kayak gitu. Ya mungkin masih banyak pertentangan kan. Kayak gitu. Ini saya ceritain beberapa kasus saja ya. Ada seorang wanita, pertama dia masuk Islam, terus kemudian kasih tahu orang tuanya di Batam, disuruh pulang nih anaknya nih ke Batam. Sampai di Batam dikurung, nggak boleh pulang, ya nggak boleh keluar dari rumah berapa hari gitu. Akhirnya saya bantu, saya hubungin teman-teman di Batam, terus mereka berkomunikasi dengan orang tuanya, mediasi, dikasih tahu hukumnya gini segala macam, tarik keluar, boleh pulang nih ke Pekanbaru nih. Sampai di Pekanbaru disusulin lagi sama orang tuanya. Sama orang tuanya anak ini dibawa ke gereja, disidang sama pendetanya. Ketika disidang si anak ini kan sebelumnya dia ngomongin saya kan. Jadi ketika dia disidang, dia WhatsApp sama saya gitu. Jadi kalau pendetanya kasih ayat apa, saya kasih ayat apa. Pendeta kasih apa, saya kasih apa. Sama ketahuan. Pas ketahuan sama pendeta suruh di stop, supaya suruh matiin, disita. Setelah itu saya hubungin teman-teman di Pekanbaru. Saya koordinasi dengan teman kita juga yang mau center di sana. Dia hubungin pendeta yang senior di sana. Pendeta yang senior itu hubungin pendeta itu. Teman-teman media di depan gereja udah siap-siap dengan handphone. Ya mau masuk berita nih kalau ada penyekapan. Gitu. Akhirnya dilepas, nego sama orang tuanya. Akhirnya boleh dikasih izin lepas. Setelah itu saya ajarin nih mualafnya nih, gimana kamu caranya ngadepin ibu lah. Pokoknya kamu harus, kalau kata orang Jawa tuh nunduk-nunduk atau gimana lah istilahnya. Akhirnya 2 bulan setelah itu si mualaf perempuan ini kirim foto ke saya. Udah jalan-jalan sama ibunya ke Danau Toba. Alhamdulillah. Yaitu dengan cara perhatiannya lebih dari sebelumnya, mendekati ibu dan minta istilahnya dijadikan sahabat gitu. Ya kalau perempuan sudah dewasa dengan ibu kan bisa menjadi seperti lebih bersahabat gitu. Bukan seperti anak ibu, jadi sahabat. Kayak cerita kita lagi mau menikah juga ya. Kalau misalnya kita kan akan meninggalkan orang tua tuh judulnya, terus kita punya pilihan sendiri. Pasti kan orang tua agak berat gitu kan. Cuma gimana cara kita meluluhkan, menjadikan diri kita lebih baik di depan mereka, bahwa kita nggak berubah gitu ya. Tapi tidak semua kasus sama ya. Ada yang dalam waktu 2 bulan berhasil. Ada yang waktu 2 tahun belum berhasil. Contohnya
Oh iya, aku nonton nih kayaknya. Iya. Sampai sekarang belum boleh Oh pulang, iya. belum diterima sama orang tuanya. Nah, tuh 8 tahun. Walaupun sudah keluarga, sudah punya anak 3, bawa anaknya ke rumah masih nggak boleh masuk. Masih ada yang begitu, tapi itu tidak semua begitu. Tidak semua yang ditakutkan terjadi. Ada juga mualaf ketika dia sudah meluk Islam, diusir sama orang tuanya. Itu aja. Aku kayaknya nanti ngobrol-ngobrol sama Mbak ya. Karena kan itu kan soal karakternya kan sebagai perempuan, terus ya gimana tuh udah 8 tahun ini berarti kan banyak hal yang sudah diarungi ya. Berat, pasti berat. Berat. Orang tua masalahnya kan. Iya. Jadi maksudnya gini, ketika anak pindah keyakinan itu bukan berarti menjadikan orang tua menjadi bekas orang tua atau orang tua menjadikan anak menjadi bekas anak. Tidak ada yang namanya bekas anak atau bekas orang tua. Kalau suami istri ada bekas suami, bekas istri kan. Tapi kalau anak gimana bisa bekas anak, darah daging. Jadi pindah keyakinan itu bukan sesuatu yang harus pisah. Saya ada satu kasus lagi mualaf. Dia diusir sama orang tuanya. Orang tuanya kaya raya. Dia ikut saya 6 bulan. Setelah 6 bulan namanya seorang hati, seorang ibu, ya, dengan anak. Dia cuma WhatsApp doang. Gimana kabarnya? Itu doang. Dia kasih lihat ke saya. Begitu saya lihat, besok lo pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung ngapain? Cium tangan ibu kamu. Udah cuma begitu aja. Jadi dia pulang ke Bandung cium tangan, alhamdulillah. Jadi tidak semua menyeramkan, tapi juga masih ada yang begitu. Cuman intinya ketika seorang laki mau perempuan dia pindah keyakinan yang beda dengan orang tua, saya cuma ngajarinya gimana caranya kamu ngambil hati orang tua dari ibu dulu. Karena di Islam kita diajarin untuk menghormati ibu 3 kali lebih tinggi daripada ayah. Dan kalau sebelum jadi Islam sudah sayang dan hormat, setelah jadi Muslim harus lebih sayang dan hormat. Ini riset karakter ya guys, aku nggak pengen berpindah kemana-mana. Cuma memang karakter Angie ini adalah seseorang yang mencari dari journey-nya dia akan mencari approval dari orang tuanya untuk bisa menerima dia kembali sekalipun dia berbeda sekarang. Tapi sebenarnya there's no such thing as a perbedaan, kita semuanya manusia yang sama. Dan kalau bisa tambah dirangkul lagi orang tuanya. Betul. Jadi terima kasih sudah sama-sama memberikan masukan-masukan buat karakter Angie nanti yang akan diperhatikan di film Air Mata Mualaf. Ya. Sama-sama. Semoga